Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah aku melihat yang seperti neraka, di mana orang yang takut kepadanya justru tidur. Tidak pula seperti surga, di mana orang yang menginginkannya juga tidur. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, andai kata kalian tahu yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Mansur bin Amr berkata, suatu malam aku keluar, kukira saat itu waktu subuh telah tiba. Ternyata masih malam, maka aku pun duduk di sebuah koridor yang terang. Tiba-tiba aku mendengar suara seorang pemuda sedih. Ia menangis dan meratap sembari berujar, demi keagunganmu ya Allah, tidak kumaksudkan dengan maksiat ini untuk melanggarmu. Tidak pula aku bermaksiat kepadamu karena kebodohanku. Aku ini bukan orang bodoh. Aku tidak pula memandangmu remeh. Namun aku tergoda oleh nafsuku. Kemewahan telah menutupimu dariku, maka aku pun bermaksiat kepadamu. Aku melanggarmu ya Allah karena kebodohanku. Lantas, siapakah yang bisa menyelamatkanku dari azabmu? Siapa yang bisa menyelamatkanku dari tangan malaikat Zabaniyahmu? Dengan tali siapa aku bisa berterhubung jika engkau telah memutus talimu terhadapku? Sungguh malang jika dikatakan kepada orang-orang yang meremehkan dosa, tak kubayangkan jika aku berjalan bersama orang-orang yang meremehkan itu. Celakalah aku, semakin panjang umurku, semakin banyak dosaku. Celakalah aku, semakin dewasa aku, semakin banyak kesalahanku. Ya Rob, seberapa banyak aku harus bertobat? Seberapa banyak aku harus memohon perlindungan? Aku tak akan malu kepada Tuhanku. Mendengar rintiannya, kuletakkan mulutku di pintu rumahnya. Kuucapkan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Setelah itu aku mendengar suara gaduh yang sangat keras. Tidak lama kemudian terhenti. Aku berkata dalam hati, sepertinya telah terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Aku memberikan tanda di pintu, kemudian pergi. Keesokan harinya aku kembali. Ternyata di situ sudah ada jenazah dan kain kafan. Seorang perempuan yang sudah renta keluar dari rumah sambil menangis. Aku bertanya kepadanya, wahai ibu, siapa yang meninggal itu dan apamu? Ia menjawab, pergilah dariku. Kukatakan, aku ini orang asing, beritahulah aku. Ibu itu kemudian berkata, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kamu bukanlah orang asing, aku tidak akan memberitahumu. Dia itu anakku, dia jantung hatiku. Aku sangat berharap dia mendoakanku setelah aku nanti mati. Dia salah satu pelayan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah malam, ia tinggal di mihrabnya dan menangisi dosa-dosanya karena takut neraka. Pekerjaannya mengumpulkan daun kurma. Penghasilannya dia bagi 3.
Sepertiga untuk memberiku makan, sepertiga untuk memberi makan orang-orang miskin, dan sepertiga untuk ia makan sendiri. Tadi malam seseorang lewat sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya balasan yang baik. Ia membacakan pada anakku ayat-ayat yang mengingatkannya pada neraka. Ia terguncang dan menangis hingga meninggal dunia. Kemudian aku berkata, dia masuk surga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai air susu yang telah diperah kembali ke tempat keluarnya. Dari 200 motivasi Nabi dan kisah inspiratif pembangun jiwa As-Samarkandi.